Salve, salam, jumpa lagi bersama saya Yohanes Subiarto. Video kali ini tentang tinggal dalam Tuhan, membuat dirimu merdeka. Diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 37. Saya mengajak Anda untuk membacanya bersama saya. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara-saudari sekalian, perikop Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 36 mengajarkan tentang kemerdekaan sejati. Pengajaran ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang terbiasa dengan aturan-aturan yang ketat untuk menunaikan agama mereka. Kemerdekaan yang dimaksud menyangkut kemerdekaan jiwa, kebebasan dari belenggu dosa yang mengikat. Hanya mereka yang sudah bebas dari keterikatan dengan dosa, keinginan jahat, nafsu, amarah, kedengkian, iri hati yang sungguh-sungguh memperoleh kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati bagi orang Kristen hanya terjadi bila mereka tetap terikat dengan Tuhan, bukan terikat dengan keinginan duniawi yang hanya menawarkan kenikmatan sesaat. Ada dua makna dari pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus tentang kemerdekaan itu akan memerdekakan kamu. Pertama, kemerdekaan yang diajarkan Kristus berkuasa memerdekakan manusia, sebagaimana juga dinyatakan dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1. Ajaran kebenaran memerdekakan kita dari dosa. Dosa telah mengikat kita di dalam ketakutan-ketakutan yang mengerikan. Pengudusan Tuhan memerdekakan kita dari belenggu kerusakan dan berbagai perbudakan yang membuat kita terus menderita. Kebenaran kabar gembira memerdekakan kita dari beban aturan hukum dan upacara agama tanpa isi, dan dari beban-beban adat istiadat nenek moyang. Kemerdekaan itu memerdekakan kita dari musuh-musuh rohani kita, iri hati, amarah, dengki, nafsu seksualitas, jabatan, dan kuasa, dan juga korupsi. Makna kedua adalah kita dapat mengenal, menerima, dan mempercayai bahwa kebenaran ini benar-benar memerdekakan kita untuk merdeka dari berbagai prasangka, kesalahan, dan gagasan yang keliru yang sungguh memperbudak dan menjerat jiwa kita. Merdeka dari kekuasaan hawa nafsu dan keinginan daging. Kemerdekaan itu memulihkan jiwa sehingga jiwa kembali tunduk pada Sang Pencipta. Kristus berbicara tentang kebebasan yang berarti kebebasan rohani dan mental. Sebab kebenaran sama seperti ia memperkaya pikiran, demikian pula ia memerdekakannya dan membebaskannya dari tawanan kesalahan dan prasangka. Namun demikian,
Mereka menolak tawaran kebebasan rohani ini dengan mengatakan bahwa mereka tidak pernah menjadi budak atau hamba secara fisik, seolah-olah karena mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun. Yesus menunjukkan bahwa meskipun memiliki kebebasan fisik, mungkin saja kita terikat dalam perbudakan mental. Setiap orang yang berbuat dosa, sekalipun dia adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun, tetap saja adalah hamba dosa. Kebenaran yang disampaikan Tuhan di sini berlaku di mana saja dan bagi siapa saja, bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa dan perlu dibebaskan. Keadaan dosa adalah keadaan perbudakan. Setiap hamba dosa dipenjara secara mental karena dosa dan menderita oleh dosa, dan mereka tunduk pada kuasa dosa. Dosa telah memperbudak diri manusia untuk melakukan apa yang jahat. Hawa nafsunya mengendalikan dia. Dia menuruti hawa nafsunya dan dia bukan tuan atas dirinya sendiri. Dia melakukan pekerjaan dosa, mendukung kepentingan-kepentingan dan menerima upah dosa, sebagaimana dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 6 ayat 16. Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa menjadi hamba dosa sekalipun memiliki suatu jabatan di dalam rumah Allah tidak membuat seseorang berhak memperoleh warisan anak. Sebab hamba meskipun tinggal di dalam rumah untuk sementara waktu, namun karena dia adalah hamba tidak tetap tinggal dalam rumah selamanya. Keadaan orang-orang yang menjadi hamba dosa sungguh menyedihkan, saudara-saudari. Tetapi syukur kepada Allah, kita tidak dibiarkan tanpa penolong. Sama seperti semua anak memiliki hak istimewa dalam keluarga dan memiliki martabat yang melebihi semua hamba, yakni untuk tetap tinggal dalam rumah selamanya, demikian pula dia yang adalah anak, yang sulung dari semua saudara dan ahli waris segala sesuatu, mempunyai kuasa untuk membebaskan orang dari perbudakan maupun untuk mengangkatnya sebagai anak. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tuhan menawarkan kemerdekaan kepada kita. Dia mempunyai wewenang dan kuasa untuk membebaskan kita dari tawanan dosa. Hal ini dia lakukan dengan membayar lunas semua utang-utang dosa kita. Dia berkuasa untuk menyelamatkan kita yang terikat dengan dosa-dosa dan penderitaan yang ditimbulkannya. Dan ini dilakukan Tuhan dengan menguduskan kita. Dia menghancurkan kuasa kejahatan di dalam jiwa, mengumpulkan kekuatan dan kebaikan yang tercerai-berai, dan mengukuhkan kepentingan Allah untuk melawan dosa dan iblis. Saudara-saudari, membebaskan diri dari dosa memungkinkan setiap orang untuk bebas dari penderitaan akibat dosa. Perintah Tuhan kepada kita agar menjauhi dosa dimaksudkan agar kita menjadi manusia yang benar-benar merdeka. Merdeka berarti tidak terikat dengan hawa nafsu dan keinginan dunia yang menawarkan kenikmatan sementara saja. Dengan menaati perintah dan petunjuk Tuhan, kita mampu menjadi pribadi yang bebas dan merdeka.